One, two, three. Chime so loud, cock your dick up the 지옥 그놈의 life 일로 어떻게 돼 그야 Baik Ibu, selamat siang. Maaf kami mengganggu waktu Ibu. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Nezila Ashifa dan rekan saya Nia Marda. Jadi kami di sini mau izin untuk melakukan penyuluhan, yaitu tentang kakak servis kepada teman-teman anak SMA, murid-murid Ibu yaitu. Jadi saya dan rekan saya di sini mengapa kami memilih untuk penyuluhan ke anak SMA dikarenakan zaman-zaman sekarang adalah zaman-zaman di mana remaja tidak bisa mengontrol perilaku mereka dan tidak bisa mengendalikan perilaku mereka, begitu Ibu. Bagus sekali Pak Ibu, kalau saya dukung. Nantinya kan anak-anak juga tahu cara mencegah atau mengobati agar tidak terjerumus di hal yang tidak baik gitu Mbak. Jadi saya akan perbolehkan Mbak untuk melakukan penyuluhan dan nantinya ruangannya di aula ya Mbak. Kira-kira mau kapan ya Mbak? Kalau bisa siang ini Ibu, begitu. Baik, kalau begitu karena emang Ibu sudah mengizinkan, jadi kami mungkin akan melakukan penyuluhan kepada anak-anak IPA. Nah, anak IPA yang mungkin dari kelas 1 SMA atau sampai kelas 3 SMA, begitu Ibu. Jadi nanti saya akan umumkan di pengumuman nanti jam 1 ya. Ya, begitu Ibu. Oke, kalau begitu ini ada yang bisa sampaikan? Mungkin cukup itu aja. Baik Ibu, kalau begitu kami berterima kasih atas kerjasamanya dan kami juga mohon maaf karena kami datang mendadak seperti ini dan tidak ada surat resmi. Kalau begitu saya menghormati keputusan Ibu dan saya berterima kasih juga dengan keputusan Ibu. Kalau besok mau mengadakan penyuluhan lagi, lebih baik Mbak menggunakan surat izin dari Dinas atau Mbak. Oke, baik Ibu, kalau begitu kami izin untuk keluar dulu karena kami juga ingin mempersiapkan Ibu juga untuk penyuluhannya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, untuk adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk adik-adik semua. Saya pribadi terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyiapkan sudah mempersiapkan diri dan juga sudah menyediakan diri untuk mengikuti penyuluhan kita dari siang hari ini. Jadi untuk pertama kalinya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan saya Nezila Ashifa. Kalian adik-adik semua bisa memanggil saya Kak Zia atau Mbak Zia. Dan saya berdiri di sini untuk melakukan penyuluhan ini. Saya tidak sendiri, saya mempunyai rekan saya yaitu Mbak Nia Marda, bisa dipanggil Nia. Nah, jadi teman-teman bisa manggilnya Mbak Zia dan juga Mbak Nia. Oke, untuk teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, udah perkenalkan belum? Udah. Oh, udah ada yang belum ya? Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja nih mau langsung ke topiknya. Untuk sebelum itu Kak Zia mau nanya nih, ada yang udah tahu apa itu kanker cervix belum? Belum ya? Oke, jadi datanya Mbak Zia dan juga rekan Mbak Zia di sini, yaitu kami di sini ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit kanker cervix. Oke, kalau begitu teman-teman siap nggak untuk mendengarnya? Siap. Oke, kalau begitu nanti Mbak Zia akan mulai izin untuk memulai penjelasannya. Nanti di akhir
Adik-adik tahu nggak di mana itu bagian leher rahim? Enggak. Tahu ya. Nanti mungkin adik-adik semua bisa searching sendiri ya di mana itu leher rahim. Jadi penyebab utamanya adalah infeksi virus HPV dan kuman papilomavirus, begitu teman-teman. Bagaimana Mbak Nia? Apakah Mbak Nia setuju dengan aku? Setuju ya Mbak Nia? Mbak Nia mau lanjutkan? Oke, mungkin banyak orang mengira kontrasepsi itu hanya menyerang wanita saja ya, Mbak ya. Tapi wanita yang sudah berumur, tapi ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun resikonya meningkat seiring usia, wanita muda pun bisa terkena. Itulah mengapa itulah penting mengapa untuk memahami faktor resikonya. Zia, bisa kamu menjelaskan lebih lanjut tentang faktor resikonya? Oh, tentu aja. Oke, aku lah mau izin ambil alih nih dari Mbak Nia. Tentu, beberapa faktor yang meningkatkan risiko kanker serviks antara lain. 1. Mulai aktivitas seksual di usia muda. Kita di usia remaja kayak kita masih aman ya dari kegiatan seksual ya kan teman-teman semua? Masih aman kan? Aman ya. Takutnya. Oke, lalu yang kedua adalah memiliki banyak pasangan seksual tuh. Teman-teman semua sangat bahaya apalagi di masa-masa remaja kayak kita semua ini. Maksudnya kayak adik-adik semua ini itu mempunyai banyak pasangan seksual bergonta-ganti dan itu juga bisa menjadi salah satu penyebab hal yang menyebabkan kanker serviks ini. Lalu yang selanjutnya merokok. Coba di sini teman-teman ada yang merokok tidak? Tidak. Ayo jujur ayo. Tidak ada ya. Kan di sini anak-anak baik semua ya di sini insyaallah amin. Dan juga memiliki sisa kekebalan tubuh yang lemah. Merokok misalnya dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi HPV begitu. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Zia. Jadi penting untuk diingat bahwa memiliki faktor resiko itu tidak berarti ada terkena kanker serviks ya teman-teman. Ini hanya meningkatkan kemungkinan dan kabar baiknya adalah kanker serviks dapat dicegah. Ya betul. Oke teman-teman, betul sekali apa kata Mbak Nia. Kanker serviks itu bisa tercegah pertama adalah dengan vaksinasi HPV. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu vaksinasi HPV? Tidak ada yang tahu ya? Oke. Vaksin ini sangat efektif dalam mencegah infeksi HPV yang menyebabkan sebagian besar kasus kanker serviks. Vaksin ini direkomendasikan untuk anak perempuan sebelum mereka aktif secara seksual. Begitu. Betul sekali. Jadi selain vaksinasi itu, pemeriksaan rutin juga sangat penting ya guys. Seperti pemeriksaan pap smear, IVA, dan HPV DNA test. Jadi nantinya tuh tes tersebut dapat mendeteksi perubahan sel abnormal pada serviks jauh sebelum kanker itu berkembang. Dan deteksi ini sangat penting teman-teman karena semakin dini kanker terdeteksi, semakin besar peluang kesembuhan juga. Betul. Oke, kalau begitu di sini teman-teman pada bingung nggak? Diam aja. Bingung ya? Sudah mulai mengerti ya? Apakah ada yang bingung dari teman-teman semua dari penjelasan dari Mbak Zia dan juga Mbak Nia? Tidak. Oke, kalau diam, Mbak Zia sama Mbak Nia akan mengerti ya. Oke, kalau begitu Mbak Zia mau izin melanjutkan. Pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan sederhana yang mengambil sampel sel dari serviks untuk diperiksa di laboratorium. Mengerti saya teman-teman semua? Mengerti ya? Lalu kalau IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat adalah pemeriksaan visual yang menggunakan larutan asam asetat untuk melihat perubahan pada serviks. Mengerti teman-teman? Mengerti? Oke. Sedangkan HPV DNA tes mendeteksi keberadaan virus HPV. Begitu teman-teman.
Oke, jadi kita harus menjaga sikap remaja kita untuk terhindar dari kanker serviks ya guys. Oke. Oke, teman-teman, gimana, udah pada bosan ya? Muka-mukanya pasti udah pada kelihatan bosan nih sekarang. Oke, karena emang kita udah agak sudah di penghujung akhir, jadi di sini adalah untuk sesinya tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman, adik-adik semua yang ada yang ingin ditanyakan begitu? Jadi untuk sesi pertanyaan ini kita ambil 3 pertanyaan ya teman-teman. Jadi yang tercepat itu yang bisa menanyakan begitu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, bisa sebutin namanya dan dari mana ya, Dek? Perkenalkan, nama saya Ira Anggraini dari kelas IPA 2. Saya ingin bertanya, apa saja tanda yang muncul pertama kali pada kanker tersebut? Oke, baik. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tadi dari teman kita yaitu Adi Ira udah mau bertanya. Ada siapa lagi nih? Ada adik sekalian yang mau bertanya? Saya. Oke, boleh, bisa disebutin nama dan dari kelas mana ya? Perkenalkan, nama saya Laila Nurliliani dari kelas IPA 1. Izin bertanya, contoh kebersihan apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari kanker serviks tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya masih kami simpan ya. Kita taruh dulu. Ayo, siapa lagi nih? Tinggal sisa 1 kesempatan lagi. Saya. Ih, adiknya paling semangat. Boleh dong sebutin nama dan kelasnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas IPA 2. Pertanyaannya, apakah kanker serviks itu menular? Oke, baik teman-teman semua, udah kita simpan nih ya 3 pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu dari kelas IPA 2, IPA 1 ya. Oke, adanya IPA 2 juga ya. Oke, baik, berarti kalau begitu yang pertama itu mau dijawab oleh Mbak Nia terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Nia? Sudah siap untuk pertanyaannya? Oke, kalau begitu ini waktu persembahkan kepada. Oke, baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ira ya, dari kelas IPA 2 ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya tuh ada apa saja tanda yang muncul pertama kali pada kanker serviks. Oke, izin menjawab ya. Jadi tanda-tanda awal kanker yaitu pertama, kelelahan yang tidak biasa, merasa lelah terus-menerus meskipun sudah cukup istirahat. Yang kedua, penurunan berat badan yang tidak disengaja. Yang ketiga, ada demam. Yang keempat, pendarahan yang tidak normal, misalnya pendarahan dari vagina di luar siklus menstruasi, batuk darah, atau darah dalam tinja. Yang ketiga, benjolan atau massa, teraba benjolan di tubuh yang terasa keras, dan perubahan pada kulit. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Baik, sudah, terima kasih Kak. Dari Mbak Lala ya, yaitu contoh kebersihan apa saja sih yang harus dilakukan untuk menghindari kanker tersebut? Oke, jadi kebersihan untuk mencegah kanker itu yang pertama ada mencuci tangan secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan sehat seperti batasi konsumsi makanan olahan, makanan tinggi lemak, dan makanan yang diasap. Yang kedua, hindari asap rokok. Yang ketiga, lindungi kulit dari sinar matahari. Yang keempat, vaksinasi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, untuk 2 pertanyaan tadi itu sudah dijawab ya oleh Mbak Nia sendiri. Kalau aku di sini ingin menjawab dari Mbak Dea, yaitu di mana apakah kanker serviks itu menular, betul ya? Oke, kalau begitu saya izin menjawab, kanker serviks itu tidak menular ya, seperti penyakit infeksi lainnya. Jadi yang dapat menular itu adalah virus HPV atau Human Papillomavirus, penyebab utama kanker serviks yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Meskipun HPV dapat menginfeksi orang lain, tidak semua infeksi HPV akan berkembang menjadi kanker. Begitu. Kanker serviks itu sendiri tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial atau aktivitas sehari-hari. Jadi intinya dari jawaban ini adalah di mana kanker serviks ini dia tidak menular saat
itu dia tidak menular. Tapi cara menularnya itu di mana adalah berhubungan seksual bersama pasangan dan juga berganti-ganti pasangan begitu. Itu baru menular. Apakah sudah terjawab, Mbak Dea? Sudah ya, baik. Lagi deteksi dini adalah kunci. Jika kalian mengalami masalah seperti pendarahan abnormal pada di luar siklus menstruasi, yang kedua keputihan yang tidak normal, yang ketiga nyeri saat hubungan seksual, yang keempat nyeri panggul, segera konsultasikan ke dokter terdekat Anda. Oke, teman-teman, seperti itu dia penjelasan dari aku dan juga dari Mbak Nia tentang kanker serviks. Jadi semoga untuk penjelasan kami dan penyuluhan kami kali ini supaya teman-teman semua itu sudah lebih tahu dan juga sudah lebih bisa untuk mencegah terjadinya kanker serviks tersebut. Oke, teman-teman, karena emang ini sudah di penghujung akhir dari penyuluhan kita. Terima kasih untuk aku pribadi dan juga untuk Mbak Nia sendiri ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah bisa berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Dan semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya kawan-kawan, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Begitu. Oke, teman-teman, karena emang kita mau di akhir, aku boleh nggak minta satu permintaan untuk teman-teman di saat nanti kita ngomong Punya jargon ya, nanti adik-adik bisa ngikutin kakak-kakak yang ada di depan. Oke, jadi kenali, cegah, lindungi diri, dan orang tercinta. Oke, teman-teman bisa kan? Bisa ya, bisa. Oke, coba ya, kita ulang ya. Kenali, cegah, lindungi diri, dan orang tercinta. Oke, sekali lagi. Tapi teman-teman semuanya pada ngomong ya, biar seru. Oke, yang keras ya. 1, 2, 3. Kenali, cegah, lindungi diri, dan orang tercinta. Yeay. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk semangatnya untuk siang hari ini, dan terima kasih juga untuk waktunya yang emang sudah kalian siapkan dan juga untuk mengikuti penyuluhan kali ini. Oke, sekian kalau begitu dari kami berdua. Apakah Mbak Nia ingin menambahkan? Mungkin cukup ya. Oke, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi